الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, di antara makna yang dikandung dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maknanya adalah peliharalah Islam ini, jagalah Islam ini, senantiasalah melakukan amal soleh selagi Anda dalam kondisi sehat, selagi Anda masih ada dalam keselamatan. Karena seseorang itu menjadi dermawan disebabkan karena kebiasaan dia sejak dahulu kala menjadi orang yang dermawan, hingga dia terbiasa dengan kedermawanannya, dan kemudian ia mati dengan kedermawanan pula. Begitu juga orang yang terbiasa dengan sesuatu di kala hidupnya, maka ia akan mati atas kebiasaannya tersebut. Dan orang mati dengan sesuatu, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu. Dan para sahabat, begitu juga para salafus soleh yang lainnya, mereka antusias melakukan kebaikan-kebaikan karena mereka khawatir dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kalian ada yang mengamalkan amalan ahli surga sehingga antara dia dengan surga begitu dekat jaraknya hingga sehasta. Namun kemudian di akhir kehidupan dia melakukan amalan ahli neraka hingga kemudian dia pun dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya akhwan wa akhwat, berupayalah untuk terus menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Begitu juga menjaga hal-hal yang disunnahkan serta ibadah-ibadah yang lainnya yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Bab Qiyamur rajuli li akhih. Berdirinya seseorang terhadap saudaranya. Berdirinya seseorang terhadap saudaranya. Ana Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Berarti ini adalah cucunya Ka'ab, cucunya sahabat. Dia adalah perawi yang thiqah. Ia berkata, anna Abdullah bin Ka'ab
Wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiya. Ayahnya yaitu Abdullah bin Ka'ab adalah menjadi penuntun bagi ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik min banihi, di antara anak-anaknya Ka'ab. Ka'ab memiliki 4 anak. Yang pertama bernama Ubaidillah, kemudian Muhammad, kemudian Ma'bad, dan Abdullah. Abdullah ini dia menjadi penuntun bagi ayahnya. Hina amiya, ketika sang ayah mengalami kebutaan. Kata Abdullah bin Ka'ab, sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhaddisu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ghazwati Tabuk. Aku pernah mendengar ayahku yaitu Ka'ab bin Malik menceritakan peristiwa yang beliau alami ketika beliau tidak ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Jadi ini hendak menceritakan tentang kecerobohan dan kesalahan masa lalu. Namun menceritakannya dalam rangka untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bukan menceritakan dosa untuk dibangga-banggakan. Kalau itu tidak boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pemaafan hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Ya. Allah maafkan ia di siang hari selagi ia tidak menceritakan dosa yang dia perbuatnya. Ya. Jadi haram hukumnya menceritakan dosa dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan itu. Tetapi ketika menceritakannya ya untuk mengambil faedah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, atau ingin menceritakan kebodohannya di masa yang lalu, ya maka ia tidak mengapa menceritakan hal tersebut. Begitulah Ka'ab. Ia bercerita tentang peristiwa perang Tabuk, di mana beliau tidak ikut serta berperang pada waktu itu. Dan perang Tabuk ini perang yang amat masyhur dalam Islam. Ini adalah pertempuran yang terakhir kali yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah. Pemicu perang Tabuk ini karena terdengar kabar bahwa Raja Romawi, yaitu Raja Heraklius, Romawi Timur tentunya, itu tengah mempersiapkan pasukan yang besar, ya, mempersiapkan pasukan yang besar untuk menyerang kota Madinah. Karena mereka khawatir dengan perkembangan Islam yang begitu pesat. Demi mendengar kabar itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempersiapkan kaum muslimin di Madinah untuk menyambut kedatangan orang-orang Romawi. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sekitar 30.000 pasukan. Ya, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pihak lawan tentu lebih banyak dari itu. Dan peperangan ini memiliki tantangan tersendiri, sekaligus ujian keimanan bagi para sahabat, karena Tabuk ini jaraknya jauh, ya, kurang lebih 630 km dari kota Madinah. Yang kedua, kondisi cuaca pada waktu itu begitu panas, dan godaan yang tidak kalah menantangnya adalah bahwa kebun-kebun di Madinah sudah masuk musim panen. Nah, ini godaan.
Cuacanya sudah begitu panas, jaraknya yang jauh, dan lagi musim panen. Ya. Ala kulli hal, kaum muslimin dengan kekuatan iman yang mereka miliki, mereka pun tetap berangkat. Yang tidak diperkirakan oleh pihak musuh bahwa Nabi akan dan pasukannya akan berangkat untuk menghadapi mereka, itu tidak diperkirakan. Dan tersebutlah bahwa ada beberapa orang yang tidak ikut dalam pertempuran ini. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Ya, ada banyak. Tetapi yang menjadi tokoh dari cerita kita ini, yang cerita ini menjadi terkenal, menjadi masyhur, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, wa ala thalathati alladhina khulifu, dan 3 orang yang tidak ikut berperang, yaitu Ka'ab, kemudian Murarah bin Rabi'ah, kemudian siapa satunya selain Murarah ada siapa, Hilal bin Umayyah. Ya, ada 3. Jadi di saat Nabi tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan ini, Ka'ab bin Malik itu bersifat santai. Dia berkata, ya nanti ajalah, nanti saja. Saya bisa mempersiapkan persiapan perang ini dengan segera mungkin. Alias ini menunda, taswif, menunda-nunda amal. Hingga ketika Nabi sudah berangkat, Ka'ab pun masih berpikir nanti akan menyusuli Nabi. Berpikir seperti itu. Dan Ka'ab tergoda dengan kenyamanan yang didapatkan di Madinah. Padahal kata Ka'ab, belum ada pertempuran di mana aku memiliki persiapan yang lebih. Ya. Di mana aku sudah membeli 2 kendaraan. Dan aku dalam kondisi yang baik, kondisi fit. Ya, semestinya kondisi inilah yang ya, dia bersemangat untuk berangkat, tetapi pun tidak berangkat. Hingga Nabi SAW sudah sampai di Tabuk, dan qadarullah pertempuran tidak jadi karena pihak musuh, ya, ketika mengetahui bahwa Nabi benar-benar berangkat, ya, mereka mundur secara teratur, hingga tidak jadi pertempuran pada waktu itu. Padahal ini perjalanan sudah menempuh 630. Ya, sampai Khalid bin Walid mengusulkan untuk melakukan pengejaran, tapi Nabi SAW menahan untuk itu. Ya, dan Nabi tinggal di sana beberapa hari. Ya, Nabi tinggal di sana beberapa hari dan beliau meringkas sholatnya di sana selama 20 hari kalau tidak salah. Dan di sana Nabi SAW bertanya tentang Ka'ab. Ya, karena Ka'ab ini termasuk tokoh di kalangan para sahabat. Beliau ini mengikuti semua pertempuran Nabi, kecuali perang Badar, ya, perang Badar dengan perang ini, perang Tabuk ini. Adapun Murarah, ya, dengan Hilal mengikuti semua pertempuran, bahkan perang Badar pun diikuti. Ya, makanya Ka'ab ketika tahu ada temannya yang enggak ikut perang, dia masih merasa agak tenang karena ada 2 kawannya juga yang tidak ikut. Ya. Nah, baik. Hingga akhirnya Nabi kembali, Ka'ab semakin gelisah ketika Nabi sudah semakin dekat ke Madinah. Dan di antara kebiasaan Nabi kalau pulang dari safar itu biasanya ke masjid. Beliau masuk Madinah di waktu duha. Itu kebiasaan Nabi. Masuk di waktu duha, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Lalu duduk dalam masjid. Makanya sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa saya tidak pernah melihat Nabi melakukan sholat duha kecuali ketika kembali dari safar. Walaupun nanti ada hadis yang lain menyebutkan bahwa Nabi sering melakukan sholat duha. Jadi itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi duduk, selesai sholat, duduk. Nah, menghadaplah orang-orang yang tidak ikut berperang.
Ya. Ya, datang, ya Rasulullah, maaf saya nggak ikut perang, alasannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh ya Nabi, ya sudah. Sambil didoakan oleh Nabi. Nah, tiba gilirannya Ka'ab. Ka'ab ingin cari aman, berdusta, tapi kelak satu waktu juga Nabi akan tahu. Maka kata Ka'ab, ya Rasulullah, seandainya orang lain yang duduk di hadapan saya selain engkau ya Rasulullah, tentu saya bisa membuat alasan. Saya adalah orang yang ahli berdiplomasi, namun saya tidak sanggup untuk melakukan ini ya Rasulullah. Saya tidak punya uzur ya Rasulullah. Ya. Nabi pun diam. Ya, begitu juga dengan dua sahabat Ka'ab pun bercerita dengan jujur. Memang pahit. Untuk berlaku jujur ini pahit, tetapi nanti berakibat manis. Ya. Hingga Nabi mengeluarkan sebuah keputusan, ya, bahwa untuk 3 orang ini dihajar, diboikot. Gak boleh ada yang berbicara kepada 3 orang ini. Ya. Dan boikot itu kalau datang dari pemimpin memang efektif. Ya, dan pemimpin yang tahu maslahatnya, ini diboikot atau tidak. Sebab kadang ada orang yang menerapkan boikot seperti ini tapi tidak berefek bagus. Diboikot di sini, dia datang ke sana. Diboikot di majelis ini, datang ke majelis yang lain. Ya. Diboikot. Sebagaimana Umar pernah memukul seseorang karena dia terlalu banyak membuat subhat-subhat, hingga Umar memukulnya dengan pelepah korma hingga kepalanya terluka, badannya terluka, hingga orang itu berkata, ya Umar, jika engkau ingin memukul saya, menghukum saya untuk menghilangkan subhat di otakku, sudah hilang. Ya, setelah itu Umar melepaskannya, tetapi berpesan kepada orang yang ada di kampung orang ini untuk memboikot orang ini, ya, sampai dia bertobat. Tetapi ini jika kita berbicara masalah boikot, di kasus yang sama juga pernah terjadi di masa Ali, tetapi Ali mengajaknya berdialog. Ya, istilahnya memboikot orang ini dilihat dari sisi maslahat dan mafsadatnya, cocok apa tidak, mengobati apa tidak, bukan serampangan main boikot, mendiamkan dan lain sebagainya. Ala kulli hal diboikot, dan pemboikotannya selama 50 hari. Ya, Nabi tidak menentukan 50 hari. Tetapi setelah masuk hari yang ke-50, turunlah firman Allah untuk menerima taubat 3 orang ini. Bahkan di hari yang ke-40, Nabi menyuruh istri-istri mereka dari 3 orang ini untuk menjauh. Bahkan Ka'ab menyuruh istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga kata ulama, menyuruh istri kembali ke rumah orang tua itu bukan talak. Ya, tidak serta-merta jatuh talak karena balik, kembali ke rumah orang tuamu. Ya, tidak serta-merta jatuh itu talak. Nah, mari kita lihat kelanjutannya. Cerita itu panjang, ini adalah cerita ringkasan. Fa taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat Ka'ab. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina hina shalla salatul fajr. Dan Nabi mengumumkan di hadapan para sahabat tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Itu setelah salat subuh. Mendengar itu, para sahabat begitu bergembira. Ya, bagaimana tidak gembira? Karena Ka'ab ini adalah orang yang mereka cintai. Ya. Cuma beliau tergelincir. Ya, tidak ikut dalam pertempuran perang Tabuk. Dan setiap orang, ya, termasuk orang yang baik, ya, juga akan tergelincir, sama. Fatalaqanin nasu faujan.
maka orang pun datang berbondong-bondong menemuiku. Ya, jadi ketiga itu Ka'ab bin Malik sholat subuh di atap rumahnya, di loteng, sholat di atas. Orang datang berbondong-bondong, yuhannuni bitaubah, untuk berikan ucapan selamat kepadaku atas taubatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atas pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka berkata, litahnika taubatullah alaik, semoga engkau senang, semoga engkau senang wahai Ka'ab dengan penerimaan taubatmu, dengan diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa orang itu datang, ada yang naik ke gunung, ada yang naik kendaraan, ada yang berlari, saking semangatnya untuk berikan kabar gembira kepada Ka'ab. Manggil dari jauh, Ka'ab, Ka'ab. Ya, Masya Allah, kita tidak bayangkan bagaimana kondisi pada waktu itu saat orang-orang berlari mendatangi Ka'ab. Hatta dakhaltul masjid, hingga aku pun meninggalkan rumah menuju ke masjid. Fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haulahun nas. Di masjid aku mendapati Nabi, ya, tengah dikelilingi oleh para sahabat. Dikelilingi para sahabat. Faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwil. Lalu Talha bin Ubaidillah bangkit menemuiku, seraya yuharwil, berlari-lari kecil. Hatta safahani wa hanna'ani, hingga ia menyalamiku, menjabat tanganku, wa hanna'ani, dan mengucapkan selamat untukku. Ini dalil bolehnya menyambut kedatangan orang, ya, boleh berdiri menyambut kedatangan orang dengan maksud untuk menyalaminya, menjabat tangannya, ya, dan untuk mengucapkan selamat untuk. Atau yang lain, semisal ada saudara kita yang kena musibah, kita bangkit, berdiri, menyalaminya, memeluknya, dan mengucapkan belasungkawa kepadanya. Wallahi, kata Ka'ab, wallahi, demi Allah. Artinya kita boleh bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah, tapi jangan sering-sering. Boleh. Wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairu. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang melakukan seperti itu, yang bangkit menyambutku, melainkan si Talha bin Ubaidillah. La ansaha li Talha. Saya tidak pernah melupakan, saya tidak pernah melakukan kebaikan si Talha ini. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang pertama kali mengabarkan pertaubatan, diterimanya taubat Ka'ab, itu diberi baju oleh Ka'ab. Langsung dibuka bajunya, spontan dibuka, lalu diberikan. Ambil nih. Dan pada waktu itu, pakaian di masa itu langka. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin, loh, apa-apa ini? Kok saya dikasih baju? Enggak. Dikasih baju. Baru sadar ternyata dia tidak memiliki baju kecuali itu. Baru sadar setelah diberi. Nah, nanti setelah setelah orang itu pergi, oh iya, saya kok enggak punya baju. Minjem baju ke orang lain. Baru berangkat menuju ke masjid. Nah, makanya kalau ada orang yang kasih kabar gembira, antum lulus apa, lulus diterima di pekerjaan, lalu lulus atau diterima atau mana lah dan lain sebagainya, ya, senangkan dia. Ya, senangkan. Ya, kami ingat dulu ada kawan di Al-Azhar waktu itu pas pengumuman kenaikan tingkat.
Ada orang di samping kami, orang Afrika, orang Nigeria kalau tidak salah. Ya. Satu fakultas dengan kami. Dia mencari daftar nama dia. Cari daftar nama dia, dia di deretan orang yang lulus atau tidak lulus. Ya. Biasanya cari dulu yang tidak lulus. Cari nama dia. Ya, kebetulan saya ada di sampingnya menyaksikan dia. Mana nama saya ini kok nggak ada? Berarti dia pindah ke sisi berikutnya, yaitu lulus tapi masih menyisakan pelajaran. Ya, kalau menyisakan 2 pelajaran masih lulus. Kalau lebih dari 2 nggak lulus. Rosip istilahnya. Loh kok nggak ada juga? 1 pelajaran juga kok nggak ada. Akhirnya dia mulai, ini saya insya Allah ada di deretan makbul, maksudnya cukup. Ya, angkanya biasanya 50. Cari juga nggak ada. Cari di Jayyid, dia tidak percaya. Yang baik nggak dapat. Jayyid dan apalagi, karena di situ Jayyid dan hanya mungkin ada 10 atau berapa orang. Juga nggak ada. Ulangi lagi. Cari nggak ada. Ulangi lagi, cari nggak ada. Katanya Masya Allah, nama saya ini ada di mana? Ya. Coba lihat di tempat yang lain. Sampingnya, wah nggak mungkin, mustahil. Dia coba dilihat di Mumtaz, wah alangkah gembiranya dia. Dia di excellent. Dia peringkat pertama. Dia sujud syukur. Kebetulan ada laki-laki yang pelayan di sana sambil bawa teh. Katanya, Anda ada di mana? Katanya, saya ada di sini. Kamu minta berapa? Langsung diberi uang. Padahal bukan, dia memberi kabar gembira, dia sendiri yang mendapatinya. Cuma karena saking senangnya, ya dia memberikan berapapun kepada pelayan yang tadi, yang kebetulan lewat saat dia sedang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ya seperti itu. Jadi ternyata dia ada di peringkat pertama. Dia mencarinya di tingkat orang-orang yang tidak lulus. Ya. Baik. Nah, jadi orang itu kalau sudah gembira, dia kadang sudah melupakan banyak hal, tidak sadar diri. Nah. Dan subhanallah, ini beliau mengenang cerita yang indah, termasuk sahabatnya yang bernama Ubaidillah. Ya, bernama Thalha bin Ubaidillah, di mana dia adalah orang yang bangkit menyambut kedatangannya di saat ia datang ke masjid. Oleh karena itu kaum muslimin, kita menyambut kedatangan orang itu akan membekas di jiwa dia. Dia senang. Makanya biasakan kalau ada orang datang, Anda dijulurkan tangan, sambut tangannya, disalam. Jangan disalam Anda sambil ngobrol. Ya, Anda tidak menghadapkan wajah, tidak menghadapkan badan. Ya, tapi tangannya tok yang terjulur seperti ini. Kan banyak begitu. Jabat tangan tapi tidak memperhatikan wajah orang yang dijabat. Nah, ini menimbulkan, ya, tidak menimbulkan kesan yang baik. Ya, baik. Jadi begitu kesimpulan hadis ini, sesuai dengan bab bahwa boleh menyambut seseorang dengan berdiri dengan tujuan apa? Dengan maksud untuk menjabat tangannya atau untuk mengucapkan selamat untuknya. Adapun tentang hukum jabat tangan yang lain nanti akan kita sebutkan insyaallah melalui pembahasan hadis-hadis berikutnya. Baik, berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna nasan nazalu ala hukmi Sa'd bin Mu'adz, bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah nazalu ala hukmi Sa'd bin Mu'adz, mereka ridha dengan keputusan hukum yang datang dari Sa'd bin Mu'adz. Datang dari Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz ini yang oleh Nabi ars berguncang disebabkan karena kematian Mu'adz bin Jabal. Ya.
ihtazzal arsu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat yang mulia yang ikut perang Badar, menjadi tameng Nabi di perang Uhud, dan di perang Khandak beliau terkena lontaran anak panah di urat nadi tangan beliau, di urat nadi beliau. Dan sebulan setelah itu beliau meninggal dunia. Saat Sa'ad bin Mu'adz terkena lontaran panah pada perang Khandak, itu diungsikan ke masjid. Jadi dibuatkan tenda di dalam masjid. Agar apa? Dengan maksud Nabi mudah untuk menjenguk setiap saat. Ini menunjukkan besarnya kedudukan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, sampai kata ulama ini dalil bolehnya merawat orang sakit di mana? Dalam masjid, dan dibolehkan membuat tenda di dalam masjid. Saat Nabi kembali dari perang Khandak, beliau sudah kembali ke rumah. Beliau sudah melepas baju perang beliau. Jibril datang dan beritahukan kami belum melepaskan baju perang kami. Loh, mau kemana? Perang belum usai. Pergilah ke Bani Quraidah. Ada apa dengan Bani Quraidah? Bani Quraidah ini, mereka adalah kaum Yahudi yang hidup di Madinah dan telah membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Tetapi ketika Nabi dikepung oleh orang-orang Quraisy, ya, Bani Quraidah yang tadinya memiliki perjanjian dengan Nabi untuk saling membantu, saling membela, ternyata mereka berkhianat, ikut bergabung dengan orang-orang Quraisy menyerang Nabi SAW. Nah, makanya dapat berita seperti itu, Nabi ya setelah perang Khandak menyerang Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah dikepung selama 25 hari. Ya, dikepung selama 25 hari hingga ketika mereka sudah putus asa. Ya, sudah putus asa. Maka mereka minta dijatuhkan hukuman. Ya, mereka bersedia untuk dijatuhkan hukuman. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menunjuk siapa? Menunjuk Mu'adz, atau dari Sa'ad bin Mu'adz. Mereka meminta Sa'ad bin Mu'adz menjadi hakim yang memberikan keputusan dalam persoalan ini. Fa'arsala ilai, maka Nabi pun mengutus seseorang untuk memanggil Sa'ad. Padahal Sa'ad dalam kondisi apa? Masih dalam kondisi yang luka berat. Maka Sa'ad pun datang dengan kondisi seperti itu. Faja'a ala khimarin, datang di atas khimarnya, di atas keledai. Falamma balagha qariban minal masjid, ketika Sa'ad sudah dekat dari masjid. Masjid di sini masjid yang disediakan oleh Nabi di saat mengepung Bani Quraidah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tu khairakum au sayyidakum. Dalam riwayat yang lain, qumu ila sayyidikum fanzilu. Datangilah orang terbaik kalian, atau bangkitlah, sambutlah Sa'ad dan turunkan dia dari kendaraan. Bangkit dan sambutlah Sa'ad. Ya, Sa'ad ini adalah orang yang mulia. Nah, dalam hadis ini Nabi menyuruh untuk apa? Untuk menyambut Sa'ad dan menurunkannya dari kendaraan karena beliau dalam kondisi terluka. Ini adalah dalil, kata ulama, juga anjuran untuk menyambut orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, ya, saat mereka datang. Ya, jadi datang disambut dan diturunkan dari kendaraan. Ya. Qumu ila sayyidikum. Ayo bangkit, sambut sayyid kalian. Ini menunjukkan bahwa kalimat sayyid bisa diperuntukkan atau dipergunakan untuk orang yang memiliki kedudukan yang
mulia atau tokoh bagi suatu kaum. Penggunaan kalimat sayyid. Ya. Ya, sayyid, tuan. Ya, tuan. Sayyid artinya tuan. Ya. Biasanya kalau diringkas sidi. Sayyidina. Ya. Kalau perempuan siti, sayyidati. Sayyidi, kalau sayyidi sidi. Kalau yang perempuan sayyidati. Makanya Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah, Siti Khadijah. Kalau laki-laki Sidi Muhammad. Ya. Sidi Abu Bakar. Ya, baik. Jadi ini diperbolehkan untuk memanggil kalimat sayyid. Faqala, kata Nabi SAW, ya Sa'ad, inna haula'i nazalu ala hukmik. Mereka ini orang Bani Quraidah menyerahkan keputusannya kepada sampean. Mereka ridha sampean yang memutuskan hukum. Silakan. Faqala Sa'ad. Sa'ad pun berkata, ahkumu fihim, aku jatuhkan putusan kepada mereka. An taqtula maqatilatuhum. Semua pasukan mereka, semua tentaranya Bani Quraidah dipenggal. Semua dibunuh. Ya, yang laki-laki dewasa semua dibunuh. Wa tusba dzurriyyatuhum. Sementara anak-anaknya semua ditawan. Istri dan anak-anaknya semua ditawan. Dan harta-harta yang mereka miliki semua dibagi. Ini buah harga dari apa? Harga daripada pengkhianatan. Ya. Harga dari pengkhianatan. Apa komentar Nabi SAW ketika mendengar keputusan Sa'ad? Kata, hakamta bihukmillah. Ya Sa'ad, engkau telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah. Atau qala hakamta bihukmil malik. Atau engkau telah memberi putusan sesuai dengan hukuman al-malik, yaitu Allah. Ya, hadis ini sahih. Riwayat Muslim. Baik. Jadi kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari sini bahwa bolehnya menyambut atau berdiri menyambut kedatangan orang yang memiliki kemuliaan. Ya, dia sebagai seorang tokoh bagi kaumnya, itu boleh disambut dengan berdiri. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang Sa'ad. Baik. Berikutnya, An Anasin qala, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ma kana sakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas ini pelayan Nabi. Ya, sejak kecil melayani Nabi. Saat Nabi masuk Madinah, semua orang berkerumun di sisi Nabi atau berkumpul di pinggir jalan dan mempersilahkan Nabi, berharap Nabi itu singgah di rumah mereka. Tapi ada seorang ibu tidak punya tujuan untuk itu. Dia datang sambil membawa putranya yang kecil, lalu dibawa ke hadapan Nabi. Katanya, ya Rasulullah, anak ini cerdas, jadikan dia sebagai pelayanmu. Insya Allah. Biasanya kalau orang-orang anak cerdas, baca masuk mondok. Biasanya kayak gitu. Katanya, ya Rasulullah, anak ini cerdas, jadikan dia pelayan. Maka Nabi SAW pun menjadikannya sebagai pelayan. Subhanallah. Dan menakjubkan, kata Anas bin Malik, Nabi SAW selama aku menjadi pelayan beliau tidak pernah mengatakan tidak, ya, untuk suatu pekerjaan, ya, yang semestinya tidak boleh aku lakukan, ya, dan tidak mengatakan lakukan untuk pekerjaan yang semestinya jangan lakukan untuk pekerjaan yang semestinya saya lakukan, atau lakukan yang tidak yang saya kerjakan. Tidak pernah. Alias Nabi tidak pernah beri komentar sama sekali. Kita tidak tahu ini
kerendahan hati Anas bin Malik. Alias Anas hendak menceritakan kebaikan Nabi, padahal sebenarnya di balik itu Anas juga adalah orang yang memiliki akhlak yang bagus dan benar-benar cerdas. Sampai Nabi tidak pernah mengomentari pekerjaannya karena sudah paham. Nah, kalau kita bersama orang tua, berapa kali kita melakukan sesuatu yang dikritik oleh orang tua kita. Kalau Anas tidak. Ya, tetapi Anas hendak mengangkat bagaimana pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai pernah ibunya Anas berkata, ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu didoakan po. Kata Nabi, ya Allah, perbanyak hartanya Anas, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya. Banyakkan anaknya. Kata Anas bin Malik, saya termasuk orang yang memiliki kekayaan di Madinah. Dan umurku memanjang, sampai aku malu dengan umurku yang panjang. Ya. Dan dia dikaruniai banyak anak. Sampai diceritakan anaknya sampai sekitar ada 100-an. Dia tanya istrinya berapa. Anaknya banyak. Dan banyak meninggal pada waktu wabah. Ya, di masa wabah. Wabah Amwas. Ya, baik. Kata para sahabat, kata Anas, maka ana sakhsun ahabba ilaihim ru'yata minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai, yang paling disukai untuk dilihat oleh para sahabat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada. Pertama, secara akhlak Nabi bagus. Secara fisik pun ya, Nabi begitu indah dan menawan. Ya, makanya sahabat senang dekat dengan Nabi dan senang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, saya pernah melihat bulan purnama dan saya pernah menyaksikan Nabi. Ya, aku memandang bulan, melihat Nabi, memandang bulan, dan aku memutuskan, menyimpulkan bahwa Nabi lebih indah daripada rembulan. Ya, saking indahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kanu idza ra'u, mereka para sahabat ketika melihat Nabi, lam yaqumu ilai, mereka tidak bangkit. Ya, saat melihat Nabi, mereka tidak berdiri. Ya, tidak berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Nabi tidak suka itu. Ya, jadi Nabi kalau datang orang bangkit berdiri semuanya, Nabi tidak mau, tidak suka. Oleh karena itu, wahai para guru, jangan marahi murid kalau pas kalian masuk muridnya nggak berdiri. Ada sekolah-sekolah tertentu mengharuskan memang muridnya berdiri. Ucapkan salam, assalamualaikum. Yang begitu. Ya, kata para sahabat, tidak ada manusia yang paling kami cintai melainkan Nabi. Makanya ketika Nabi datang, kami ingin rasanya berdiri. Tetapi Nabi SAW tidak suka dengan hal itu. Makanya kami tidak melakukannya. Nah, faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Terkait dengan pembahasan kita, faedahnya adalah bahwa sekedar berdiri menyambut kedatangan orang, ya, sekedar berdiri menyambut kedatangan orang, tidak dalam rangka untuk menyalaminya, tidak dalam rangka untuk mempersiapkan atau menunjukkan tempat duduknya, tidak dalam rangka untuk membantunya, tidak dalam rangka yang semisal itu. Ya, semuanya hanya berdiri. Ya, sebagaimana biasanya kalau hakim datang di pengadilan semua bangkit berdiri. Atau kalau ada sidang apa itu ya, di mahasiswa-mahasiswa itu berdiri semuanya. Ya. Atau ada mantenan biasanya ya. Ya, salawatan apa itu. Ya. Jadi pas manten datang atau apa gitu semuanya pada berdiri. Ya, karena meyakini ini adalah mahalul qiyam. Diyakini bahwa disinilah tempat Nabi menghadiri majelis. Mereka berdiri. Di acara-acara maulid juga begitu. Ada sesi di mana mereka berdiri karena meyakini ruh Nabi lagi datang. Lihatlah, Nabi ketika hidup gak suka. Ya, para sahabat mengatakan tidak ada orang yang paling kami cintai melainkan Nabi SAW. Makanya ketika mau melihat Nabi, kami ingin berdiri, tapi kami tidak melakukan. Karena kami tahu Nabi tidak suka. Itu di hidupnya Nabi.
Nah, ini Nabi sudah meninggal, kok malah dilakukan? Nah, itu dia. Dan tahukah Anda bahwa ruh orang beriman itu tidak kemana-mana seperti itu yang Anda pikirkan. Ya, ruhnya bergelantungan di bawah ars. Sementara orang-orang kafir ada di dasar bumi. Ya, tidak bisa naik ke langit ruhnya orang-orang kafir. Ya, dia tidak bergentayangan seperti itu. Maksudnya dia jalan kemana begini, tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, datangkan hujah, bukti atau dalil jika Nabi SAW hadir di majelis tersebut. Kecuali kalau cerita-cerita khurafat, hadis-hadis palsu mungkin iya. Dan kita tidak membutuhkan hadis palsu untuk itu. Nah, baik. Jadi kalau cumanya sekedar berdiri, ya tidak dalam rangka untuk sambutan atau untuk apa dan lain sebagainya, hanya berdiri untuk pengagungan, makanya tidak dilakukan, makruh. Ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Nah, jadi kalau ada pembesar datang atau apa, kalian tidak masuk dalam sebagai panitia atau apa, ya duduk saja. Enggak semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya ala militer. Diri. Nah, seperti itu. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin. Ia berkata, "Ma ra'aitu ahadan minan nas kana asbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman wala hadisan wala jilsatan min Fatimah." Kata Aisyah, tidak ada orang yang paling serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal beromong-omong, dalam hal berucap, bahkan gaya duduk, cara duduk dibandingkan Fatimah. Ya, jadi kalau mau lihat gaya-gayanya Nabi, cara ngomongnya, fotokopinya ada di mana? Fatimah. Orang bilang fotokopi biasanya. Oh, fotokopinya ini. Nah, seperti itu. Fatimah. Qalat wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha. Nabi jika melihat Fatimah datang ke rumah beliau, rahabah biha, beliau sambut, selamat datang, marhaban, selamat datang wahai putriku. Semaqama ilaiha, kemudian Nabi bangkit, ya, bangkit mendekatinya, faqabbalaha, lalu menciuminya. Dalil bahwa seorang ayah boleh menciumi putrinya, boleh. Summa akhadha biyadiha, kemudian dirangkul tangannya, diraih tangannya, faja'a biha hatta yujlisaha fi makanihi, hingga mendudukkan Fatimah di tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu mesranya hubungan antara seorang ayah dengan putrinya. Ya, seperti itu, semestinya harus seperti itu. Ya. Karena tidaklah orang dikaruniakan dua anak perempuan lalu dididik dengan baik, ya, hingga kemudian dinikahkan, kecuali kedua ini akan menjadi hijab, dinding dari api neraka. Maka bergembira bagi mereka yang memiliki anak perempuan. Ya. Bagaimana kalau satu ya Rasulullah? Bagaimana kalau satu? Ya, kata sahabat, seandainya kami tanya satu, ya Nabi juga akan menjawab, ya satu pun iya. Ya. Sebaliknya, wa kanat idza ataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahabat bih. Kalau Nabi datang, rahabat bih, juga disambut oleh Fatimah dengan mengucapkan marhaban, selamat datang ayah. Semaqamat ilai, lalu ia bangkit. Faqabbalahu, bangkit berdiri, lalu mencium ayahnya. Anak perempuan diperbolehkan untuk mencium ayah. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan Fatimah mendudukkan ayahnya di tempat duduknya. Masya Allah, itu yang terjadi.
wa anna dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubida fihi. Pernah di suatu hari Fatimah masuk menemui ayahnya di saat beliau sakit yang mengantarkan kematian beliau. Farahabaha wa qabbalaha. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata marhaban, selamat datang, wa qabbalaha, dan menciumnya. Wa asarra ilaiha. Lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fabakat. Fatimah pun menangis. Thumma asarra ilaiha. Kemudian Nabi membisikkan yang kedua kali untuknya. Fadhahikat. Fatimah pun tertawa. Di satu waktu yang begitu dekat, ini tertawa, ini menangis, tertawa. Faqultu lin nisa. Kata Aisyah kepada wanita-wanita yang ada saat dia menceritakan hadis ini. In kuntu la ara anna li hadhihi al-mar'ati fadlan 'ala an-nisa. Saya berpandangan bahwa Fatimah ini memiliki kelebihan dibanding wanita-wanita yang lain. Dia istimewa dibanding wanita yang lain. Fa idza hiya minan nisa. Namun setelah peristiwa itu ternyata ya dia juga, walaupun bagaimana dia istimewanya, dia tetap saja sebagai seorang wanita. Ya, dia juga manusia. Dia juga wanita. Bainama hiya tabki idza hiya tadhak. Di mana dia ketika itu dia menangis, kemudian dia tertawa. Fasa'altuha. Ma qala laki? Apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Kok kamu sampai gitu? Qalat inni idzan labidharah. Kalau tak ceritakan kesampaian Bunda, berarti aku menyebarkan rahasia dong. Tidak. Ya, Fatimah tidak mau menceritakan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Falamma qubida an-nabi. Ketika Nabi wafat baru dicerita. Ya, sama ketika Abu Bakar As-Siddiq ditawarkan putrinya oleh Umar, Hafsah. Abu Bakar, putri saya, gimana? Sampean siap apa enggak? Abu Bakar diam aja, enggak kasih tanggapan. Saat ditawari putrinya Umar, Hafsah, datang ke Utsman. Utsman, pripun? Saya punya putri janda. Ya apa? Kayaknya dalam waktu masa ini saya belum ada rencana untuk menikah. Ya wis. Tapi enak, ada jawaban dari Utsman tegas. Kalau Umar menang kok, gak ada jawaban. Gak lama kemudian Hafsah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Abu Bakar datang ke Umar. Umar, masih marah sama saya? Iya, masih. Gini, sebenarnya Nabi itu sudah pernah menyebut-nyebut putrimu. Ya, makanya yang gak enak lah saya memberikan jawaban. Ya, alias seandainya Nabi tidak maju, saya yang maju. Jadi ini Abu Bakar merahasiakan pembincangan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah menikah baru diceritakan. Setelah jadian baru diceritakan. Aslinya kayak gini aslinya. Saya juga mau maju, tapi Nabi sudah pernah nyebut-nyebut putri sampean. Seandainya Nabi tidak maju, ya tak maju. Jadi klarifikasi. Nah, kan Nabi kayak ngono, klarifikasi. Nah, baik. Setelah Nabi wafat, baru faqalat, kata Fatimah, asarra ilayya faqala inni mayyitun. Jadi beliau membisikkan aku, beliau berkata inni mayyitun, Fatimah sebentar lagi aku akan mati. Tak lama lagi ajalku ya Fatimah. Ya. Jadi mayyitun, innaka mayyitun. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, jadi bacakan Yasin orang yang telah mati. Kan ada begitu. Hadis dhaif ini.
Iqra'u Yasin ala mautakum atau laqinu mautakum, orang yang telah mati. Kenapa telah mati? Kalau diterjemahkan, bacakan la ilaha illallah, talkinkan la ilaha, orang yang telah mati. Atau bacakan Yasin yang telah mati. Makanya ada saudara kita orang meninggal dibacakan Yasin. Ya. Meninggal dibacakan la ilaha illallah, talkin la ilaha illallah. Padahal yang dimaksud di situ hendak mati. Hendak mati. Orang itu kalau sudah ada di antara dua alam, lebih dominan pada satunya, maka dia disebutkan sekaligus dengan itu. Jadi orang hendak mati dinamakan mati sekalian. Jadi orang yang hendak mati. Nah, sebagaimana orang yang dalam penjara bersama Yusuf, dia bercerita mimpinya bahwa aku bermimpi memeras khamr. Bukan khamr yang diperas, tetapi anggur untuk dijadikan khamr. Karena anggurnya ini sudah akan menjadi khamr, memang untuk khamr, maka disebut aku mimpi memeras. Sama orang buka puasa, dhahabat dhama'u. Nah, rasa hausnya telah hilang. Rasa hausnya telah hilang, padahal belum minum, tetapi sudah ngomongnya rasa haus telah hilang. Karena sudah begitu dekatnya berbuka, maka disebutkan sekalian seperti itu. Ya, baik. Karena Nabi berkata demikian, fa bakaitu, maka aku pun menangis. Summa atharra ilayya, kemudian Nabi membisikkan untuk yang kedua kalinya, faqala innaki awwalu ahli bi luhuqan. Kau adalah keluargaku yang pertama kali nyusul aku. Fasirtu bidzalik wa a'jabani, maka aku pun senang dengan itu. Dan itu aku sukai. Nah, jadi setelah aku, yang nyusuli aku nanti kamu. Ya. Subhanallah. Itu membuat, jadi faedah yang bisa kita ambil di sini, ya, boleh berdiri menyambut seseorang karena kemuliaannya, tapi dengan tujuan untuk apa? Tujuan untuk mempersilahkan dia di tempat duduk, ya, dan yang semisalnya, menyalaminya dan lain sebagainya. Jadi ini menguatkan dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, baik. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan wahai para orang tua yang punya anak perempuan, supaya berbaik-baiklah dengan anak perempuan Anda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu baiknya beliau bersikap terhadap anak perempuan beliau. Baik. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir. An Jabir qala istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sakit. Fa shallaina wara'ah. Lalu kami salat di belakang beliau, wa huwa qaidun. Dan beliau ketika itu berposisi duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirah. Dan Abu Bakar berposisi sebagai penyampai suara takbirnya Nabi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya suara terdengar di belakang. Nah, ini ada orang sudah dengar semua, tetap aja pakai ada kayak ngono, pakai pengeras. Nggak perlu. Ya. Nggak perlu. Jadi kalau imamnya sudah terdengar suara sampai ke belakang, baru tidak diperlukan ada orang yang menyampaikan takbirnya imam. Nah, kecuali di kasus kemarin, imam takbir ya di masjid sebelah kemarin ini, takbir tidak kedengaran. Wes bangkit dari sujud itu kita pikir masih sujud. Kurang semangat ininya. Maksudnya Allahu Akbar. Ya. Nah, jika memang tidak ada yang lain, bisa ada yang mengambil posisi itu untuk mengeraskan suaranya. Allahu Akbar. Atau mungkin listrik tiba-tiba padam atau apa, jadi bisa. Ya, ada orang di sisinya untuk mengeraskan, meninggikan suara. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Nabi menoleh ke arah kami. Jadi saat sholat, Nabi menoleh ke arah kami. Sampai ini dalil oleh sebagian ulama bahwa orang sholat itu boleh menoleh. Ya, boleh menoleh kalau ada kebutuhan dan keperluan. Ya.
Tetapi tidak boleh menoleh dengan badan. Tidak boleh, cukup dengan kepala. Fa asyara ilaina fa aqadna. Nabi kasih syarat supaya apa? Duduk. Ya, makanya kalau misalnya imam bangkit ke rakaat ketiga, lupa tasyahud awal, imamnya atau makmumnya terus mengucapkan subhanallah, subhanallah. Imam kan sudah tidak boleh duduk lagi. Ya, oleh karena itu imam boleh memberikan isyarat kepada makmum. Ayo bangkit. Gak usah sibuk baca subhanallah. Ya ngerti, cuma kalau duduk nggak boleh lagi. Nah, seperti itu. Fa shallaina bi salatihi qu'udan. Lalu kami pun salat bersama Nabi dengan duduk. Padahal di belakang ini sehat. Imamnya duduk. Makmumnya ikut duduk, padahal mereka sehat. Falamma sallama qal, ketika selesai salat, Nabi berkata, in kittum la taf'alu fi'la Faris war Rum. Tadi hampir-hampir saja kalian melakukan perbuatannya orang-orang Persia dan Rum. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka sementara rajanya duduk. Ya, berdiri memberi penghormatan, tidak dalam rangka untuk menyambut, berdiri. Fala taf'alu, jangan lakukan itu. Tammu bi a'immatikum, ikuti imam kalian. In shalla qa'iman, kalau imamnya salat berdiri, fa sallu qiyaman, salat berdiri. Wa in shalla qa'idan, kalau imamnya salat duduk, fa sallu qu'udan, maka salatlah duduk kalian. Salat duduklah kalian. Nah, kecuali kalau sudah proses dalam sholat, lalu imamnya sakit, lalu duduk, makmum tidak duduk. Ini kesimpulan hukum. Karena ada banyak hadis tentang itu, kita simpulkan aja seperti itu. Ya. Kalau imamnya memulai dengan duduk, ikut duduk makmumnya. Dan orang sakit boleh menjadi imam. Ya. Tapi di tengah sholat, imamnya duduk, makmum ikut duduk. Paham sampai situ? Karena nanti antum akan menemukan banyak teks-teks hadis yang berbeda-beda. Tetapi apa yang kami sampaikan ini kesimpulan dari teks-teks tersebut, hadis yang berbeda tersebut. Baik. Dengan demikian kami akan simpulkan sebagai penutup dari kajian kita ini tentang hukum-hukum berdiri. Yang pertama, berdiri untuk orang yang gila hormat, di mana dirinya tidak suka kalau orang tidak berdiri untuknya. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ahabba ayyatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang dihormati orang lain dengan cara berdiri ketika datang, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Kalau dia datang orang-orang pada duduk gak berdiri, kesel dia. Aku ini dipandang apa dah? Aku ini pejabat, kok orang gak berdiri? Nah, dalam kondisi ini orang tidak boleh berdiri. Makruh hukumnya, atau bahkan haram hukumnya berdiri ketika tahu kondisi orang seperti itu. Yang kedua, berdiri sebagai bentuk penghormatan, sedang yang dihormati dalam keadaan duduk. Sebagaimana orang-orang berdiri untuk para raja. Rajanya duduk, datang berdiri. Ini diharamkan. Seperti hadis yang kita baca tadi. Hampir-hampir saja kalian menyerupai perbuatan orang Persia dengan orang-orang Romawi. Yang ketiga, berdiri hanya sekedar untuk memberi penghormatan tanpa bermaksud untuk menyalami, menyambut, mempersilakan. Misalkan untuk duduk, jadi hanya berdiri, berbaris ketika ada seseorang datang. Maka ini minimal hukumnya makruh. Karena kata para sahabat, tidak ada orang yang paling kami cintai melainkan Nabi. Ya. Dan ketika Nabi datang, kami tidak berdiri. Karena kami tahu beliau tidak menyukai hal tersebut. Yang keempat, berdiri untuk mengawal. Nah, ini kan sekarang ada pengawal ulama ini. Karena banyak ulama jadi korban. Nah, ada tikaman, penyerangan dari orang gila. Ya, tapi juga pilih-pilih juga orang gilanya ya. Sebab kita tahu banyak di sini orang gila.
ya, yang berlalu lalang di depan pondok atau di depan Islamic Center ini, tapi nggak pernah terpikir deh oleh mereka seperti itu. Nah, kalau ada yang berdiri mengawalnya, boleh berdiri mengawal. Boleh berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Mughirah bin Syu'bah qaimun ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berdiri di samping Nabi, wa ma'ahu saif wa alaihi al-mighfar. Ya. Bersama beliau ada pedang dan beliau menggunakan helm baja, helm besi, helm perang. Ya. Kemudian berdiri menyambut kedatangan orang yang safar. Ada orang yang baru datang dari perjalanan, datang dari jauh. Ya, mungkin tamu kita. Ya. Berdasarkan hadis Ja'far, talaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'anaqahu wa qabbala baina ainaihi. Ketika Ja'far datang dari Habasah, hijrah dari Habasah, Nabi menyambutnya dan Nabi merangkulnya, memeluknya, seraya mencium di antara dua matanya. Ya, berangkulan. Ini dalil bolehnya berangkulan. Memang ada hadis menyebutkan, ya Rasulullah, kami bertemu saudara, kami apa merangkulnya? Kata Nabi, tidak. Apa kami ruku? Tidak. Apa kami menjabat tangannya? Ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh merangkul orang yang datang. Wabil khusus datang dari perjalanan jauh. Berikutnya, berdiri untuk mengucapkan selamat. Atau mungkin ucapan bela sungkawa. Dan dengan tujuan untuk berjabat tangan. Atau untuk tujuan berjabat tangan. Boleh. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik yang disambut oleh Tolha. Dan yang terakhir, ini berdiri yang mubah, bahkan disukai. Berdiri untuk orang yang datang dengan maksud untuk menghormatinya. Karena dia adalah pemilik keutamaan, apakah dia seorang guru, orang tua kita, ya, dia adalah penguasa, dan berdirinya untuk memiliki maksud. Untuk menurunkan dari kendaraannya, membukakan pintu kendaraannya, menyalaminya, mempersilakannya untuk duduk. Nah, ini diperbolehkan berdasarkan hadis Fatimah yang kita bahas tadi dan hadis-hadis sebelumnya. Walhamdulillah, itu kesimpulan berdiri menyambut saudara kita. Ya, harap ini diperhatikan. Jadi jangan punya mental di mana terlalu menunduk kepada orang lain. Ya, sering mengagungkan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Jadi yang lupa hukum-hukum berdiri, nanti tinggal cari rekamannya. Ya. Baik, karena kami lihat penuntut ilmunya ini tidak memiliki catatan sama sekali. Mengandalkan hafalan. Laksana Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sekali mendengar langsung hafal. Ya. Tetapi insya Allah jamaah berkata, jangan khawatir, kami sudah punya rekamannya. Ini sudah sebanding dengan Imam Bukhari karena sudah tersimpan hafalannya. Ya. Kalau tanpa itu tidak ada rekaman, tidak ada ini, memang dicatat karena namanya hafalan ini sering berkhianat. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, dan esok di pertemuan berikutnya kita sudah berpindah tema, ya, tentang hukum mencari kutu orang lain dan lain sebagainya yang mungkin kita tidak dapatkan di tempat yang lainnya, ya. Serta menggerak-gerakkan kepala ketika takjub atau bibir. Ini bagaimana hukumnya ketika takjub? Nah, ini menarik. Ya, kita cukupkan sampai di situ. Tidak ada tanya jawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.